Assalamualaikum, selamat malam. Apa kabar kalian semua? Aku harap kalian dalam keadaan yang sehat walafiat ya. Dan untuk pembacaan kali ini adalah, ini harap didengarkan ya. Yang ia hajatkan untukmu di sepertiga malamnya. Biasanya kalau kita berdoa kayak ya, kalau kita muslim ya, biasanya tahajud atau jam melewati tengah malam gitu, biasanya itu doa-doa orang yang berspiritual kepada Tuhan. Tidak termasuk tidak hanya muslim aja, tapi untuk semua agama, oke? Kalau doa malam biasanya kan bangun ya, untuk orang-orang juga nggak tenang atau gundah, kita bisa berdoa di sepertiga malam. Oke, untuk pembacaan kali ini yang ia hajatkan kepada dirimu di sepertiga malamnya. Untuk pembacaan ini tidak bisa resonate dengan semua warga yang menonton di sini ya. Kita akan shuffle satu persatu teman-teman. Kartunya lumayan banyak karena kita mau mengidentifikasi dengan detail. Siapakah dia yang menghajatkan dulu? Energi dari dia yang menghajatkan kamu di sepertiga malamnya. Orang yang masih terbayang-bayang sama kamu, masih menjadi bayang-bayangmu. Ini bisa jadi teman ada angka 3. Nah, angka 3 itu biasanya mengindikasikan adanya mungkin hubungan-hubungan cinta segitiga ya. Terus ada juga mungkin untuk hubungan-hubungan yang unik gitu loh. Jadi nggak harus pasangan. Ya bisa aja hubungan-hubungan yang didasari pupuk-pupuk ketidaksetiaan, oke? Cinta segitiga ini bisa aja, tapi tidak berlaku untuk semua ya, karena ini kan bacaannya untuk semua orang. Karakter dia adalah karakter yang penyayang. Kalau sampai terjadi ada hubungan cinta segitiga, berarti dia lebih mengerti dari pasangan kamu. Tapi kalau bukan cinta segitiga, ini dihilangkan saja. Dia adalah karakter yang penyayang, tenggang rasa, dan sangat sensitif hatinya. Queen of Cups ya, dia itu merasakan apa yang kau rasakan, jadi empatinya sangat tinggi teman-teman. Empatinya sangat tinggi. Kalau misalnya dia wanita, dia itu lebih membantu secara doa ya. Tapi kalau pria, biasanya apa yang dia bisa lakukan selain doa juga tindakan. Kemudian dia ini ada berpikir panjang. Kalau pria, dia ada berpikir panjang ke depannya kayak apa. Sering khawatir ya, nanti hubungan ini tuh tidak berlanjut atau gimana gitu loh. Sensitif banget. Dan di sini rata-rata kalian itu komunikasinya mungkin lewat sosial media, karena aku lihat ada dokumen, ada surat ya. Jadi surat menyurat atau bisa dibilang kayak chatting-chattingan. Ini banyak sekali yang diutarakan melalui sosial media, dan di sini kalian dulu pernah jadi pasangan atau ada tercipta memori indah di masa lalu. Jadi ini orangnya ya. Ya mungkin kalau nggak pas, kalian ikutin energi yang lain aja gitu. Kan nanti ada inisialnya. Mungkin kalau ini nggak pas, ya ikutin inisialnya aja. Yang ia hajatkan untukmu di sepertiga malamnya. Aku akan ambil 5 kartu ya teman-teman. Topik-topiknya apa saja. Pertama, aku melihatnya di sini dia itu menginginkan adanya sebuah perubahan dan keberuntungan di hubungan kalian yang sekarang. Harus ada perubahan yang ekstrim, harus ada benar-benar keyakinan. Kalau misalnya kalian di sini memang kondisinya cinta segitiga, maka bagaimana caranya dia berdoa supaya dia dipersatukan sama kamu dan kalian tidak menjadi pasangan cinta segitiga lagi. Itu yang aku lihat. Ada transformasi yang benar-benar itu kayak jauh ke depan. Pengennya nggak cuma gini-gini aja,
pengen ada sebuah perubahan. Kalau misalnya cinta segitiga, dia nggak mau lagi terlibat di cinta segitiga, tapi dengan doanya supaya yang punya hubungan cinta segitiga segera diselesaikan dengan pasangannya dan datang ke dia ya, supaya kalian bisa bersama. Yang kedua, di sini aku melihatnya dia meminta atau menghajati kepada semesta bahwa dia ingin melindungi kamu, diberikan kesehatan untuk bisa melindungi kamu dari apapun. Jadi teman-teman, mungkin di sini ada nggak sih yang fisiknya itu agak lemah gitu, yang fisiknya agak lemah ya, karena mungkin aku nggak tahu ya penyakit bawaan atau apa. Tapi di sini dia bilang, aku dengan selemah ini pun, dengan kondisi seperti ini, aku ingin melindungi kamu. Aku pengen hubungan dan relasi ini tetap terjaga sampai kapanpun. Itu teman-teman ya. Terus di sini ada pleasure, ada kangen ya. Ada yang mendoakan ingin ketemu sama kamu, ingin kembali padamu. Dia ingin memberikan sikap yang lebih baik dari sebelumnya, ingin menunjukkan rasa kangen yang benar-benar kayak dahsyat banget gitu. Mungkin dia kangen kamu tuh sampai pusing, sampai nangis-nangis gitu ya. Tapi di sini ya tidak mematahkan dia untuk cari yang lain. Dia benar-benar kangen sama kamu, pengen kembali sama kamu, pengen ketemu sama kamu. Itu. Di sini dia berharap komunikasi akan terus berjalan apapun situasinya. Komunikasi akan terus berlanjut walau mungkin ya ada selisih paham, terus kemudian ada hal-hal yang mungkin buat kalian berjeda. Tapi kalau misalnya seperti itu yang dia inginkan, misalnya ada jeda nih sekarang atau kalian lagi berantem, hari ini malam ini dia ingin ada namanya timbal balik komunikasi yang baik lagi. Jadi ya kemungkinan ya dengan kondisi-kondisi misalnya kalian di cinta segitiga itu kan, ya walaupun bukan cinta segitiga lah, mau brotherhood, mau sisterhood, tetap aja itu cinta segitiga tapi sesama jenis mungkin atau bagaimana, saya nggak tahu. Cuman saran saya sih harus pasti ya. Komunikasi itu tetap terjaga ya. Kita kalau sayang sama orang kan juga mungkin saat ini di tahun 2023 itu kita no gender ya, sayang ya sayang aja. Jadi cemburu tuh pasti ada, terus salah paham pasti ada, kesel pasti ada karena nggak bisa mendapatkan dia seutuhnya, misalnya karena di sini posisinya adalah orang ketiga atau kalian sama-sama orang ketiga atau dia yang belum selesai sama pasangannya, bisa jadi. Tapi di sini dia katanya pengen diselesaikan ya, ada yang menggantung pengen diselesaikan. Terus di sini ada duration teman-teman. Aku sih melihatnya begini ya, kalau mengenai durasi itu dia tuh sebetulnya gini, pengen ada namanya long partnership sama kamu. Di sini dia mencoba untuk bertahan, dia berdoa untuk ya Tuhan aku diberikan pertahanan ya untuk selalu tegar dalam situasi hubungan yang mungkin naik turun seperti ini gitu loh. Semoga aku bisa menemani kamu lebih lama supaya aku bisa mendampingi kamu suatu saat nanti. Aku bisa bertahan di sini. Aku sih lebih melihatnya ya, doa-doa ini itu tertujukan kepada kesetiaan dan pertahanan sih teman-teman. Kalau kamu menyuruh dia untuk pergi, itu rasanya sih kayak berat ya kalau aku lihat dari sini. Karena dia mengharapkan adanya keajaiban. Semoga hubungan ini tuh direstui. Semoga hubungan ini itu bisa bersama pada suatu saat nanti. Karena aku tuh kangen banget. Aku memang hanya gairahnya sama kamu. Aku pengen melindungi kamu selayaknya memang laki-laki dan wanita. Laki-laki ingin melindungi wanita. Wanita ingin melindungi hubungan ini dari godaan lain. Dan di sini ada duration ya, seberapa lama ya ketahanan koneksi hubungan ini tuh terus berjalan. Intinya dia nggak mau yang berbau harta atau apa, tapi hanya ingin energinya itu tetap terjaga sama kamu, diberikan kesehatan juga ya. Nah teman-teman, kemudian kita akan lihat lagi lebih detail yang ia hajatkan untukmu di sepertiga malamnya.
Kita akan bagi dua, 5 hal baik yang ingin dihilangkan atau yang menjadi penghambat di hubungan ini. Semuanya doanya baik, tapi aku melihatnya di sini doa yang baik-baik dulu, kemudian doa yang ingin sebetulnya agar hubungan ini bertahan itu dihilangkan gitu, ya. Hambatan-hambatan apa yang ingin dihilangkan? Pertama, di sini ada energi Taurus ya teman-teman. Ada energi Taurus di mana dia tuh pengen banget adanya saling berbagi, ya. Hubungan ini tuh tetap seimbang, take and give. Kalau pada saat ini mungkin kamu lebih banyak give-nya ke dia karena kondisi dia nggak baik, maka di sini dia tidak akan pernah melupakan apa yang telah kau berikan pada dia. Jadi dia pengen ada take and give, pengen ada harmonisasi, keseimbangan, kemudian pengen ada kebahagiaan, ya. Apapun yang kalian jalani akan berhasil, itu keinginan dia. Yang kedua, di sini kita punya Leo, ya teman-teman. Demun itu energinya adalah energi Pisces. Aku pikir matahari. Ini bulan ya, harusnya bulan. Salah aku karena murung. Di sini sih aku lebih melihat hubungan ini adalah hubungan yang memang sudah lama dipikirkan sama dia, ya. Mungkin kalian di sini ada yang banyak sensitif, ya, banyak resiko dan lain-lain. Terus hubungan-hubungan yang gak jelas. Dia tuh pengennya hubungan ini tuh dijaga secara spiritual, teman-teman. Dari hal-hal yang udah aku sebutkan di atas, ya. Bingung ataupun sisi-sisi ketidakstabilan. Nah, itu tuh pengen digerus dengan adanya energi spiritual di sini, ya. Kartu Pisces itu kan sebetulnya energi spiritual juga. Kamu kalau yang Pisces energinya adalah The Moon, itu tuh imajinasi, ya. Sesuatu yang mungkin belum sepenuhnya itu terlengkap gitu loh. Jadi dia tuh pengen apapun yang jelek, apapun yang memang menjadi penghambat itu tuh siap gitu loh untuk dihadapi karena udah tahu duluan, oke? Kemudian di sini dia pengen melamar kamu, dia pengen mempersunting kamu menjadi pasangannya, mau dia laki mau dia perempuan, tapi dia pengen menyatakan cintanya, ya. Dan aku lihat di sini teman-teman, di sini ada sebuah penegasan, ya, ada sebuah penegasan bahwa dia memang tertarik banget sama kamu. Kamu adalah orang yang sebetulnya berbeda dari orang-orang yang pernah dikenalnya. Dia sangat tertarik sama kamu, ya. Terus di sini aku bisa melihat dia sangat gembira memiliki kamu. Tuh, ya, ada ketertarikan baru. Kemudian aku lihatnya dia sangat tertarik sama kamu, pengen adanya lamaran, pengen adanya memberikan cinta. Terus di sini ada aku bilang dia pengen komunikasi sama kamu, itu tidak terbatas teman-teman. Dan dia tuh memilih kamu tuh dengan penuh dengan kepolosan. Jadi dia memang suka sama kamu karena memang kamu tuh challenging, kamu tuh menarik, ya. Di sini ada energi dari udara. Dialah orang yang menginisiatif pertama. Dia nih kalau kamu bingung siapa dia nih adalah orang yang pertama datang ke kamu karena memang suka sama kamu. Dia yang berinisiatif untuk mendekati kamu duluan, ya. Jadi pengen terus dijaga. Di sini dia sangat tertarik sama kamu. Terus dia pengen ada bener-bener kayak berada di samping kamu, ya, ibaratnya mengabdi di hubungan ini. Apa yang dia bisa berikan, apa yang dia bisa selesaikan. Aku ngelihatnya sih hubungan ini tuh pengen dijalani dengan dewasa. Jadi ya kalau kamu bingung, orang inilah salah satu orang yang datang ke kamu duluan, yang aktif datang ke kamu, bukan kamu yang cari dia, oke?
Apa-apa saja yang sebetulnya menjadi penghambat yang ingin dia ubah gitu, yang ingin diperbaiki ya, yang dihajatkannya di sepertiga malamnya ini pasti keluar teman-teman. Pertama, maaf ya, tapi apakah kamu tahu sedalam itu dia mungkin ada masalah kesuburan nggak sih? Maaf ya, ada masalah kesuburan nggak pasangan kamu ini? Di sini sih dia pengen, walaupun memang ada masalah kesuburan, tetapi dia ingin menunjukkan bahwa dia bisa untuk melayani kamu secara physically, secara jasmani itu. Nih, ya, perhatikan apakah memang ada masalah kesuburan. Tadi kan bicara mengenai masalah, apakah dia ada masalah kesuburan. Kalau misalnya ada, dia pengen tetap membuat nyaman. Kamu pengen kayak kamu menerima kekurangannya dia, ya. Kalau misalnya kalian mungkin dekat sama seseorang dan memang tertarik ini, coba nanti cek dulu. Kalau misalnya memang benar dia ada masalah kesuburan, berarti ini orangnya yang doain kamu, ya. Tapi gini, di balik itu dia tuh bukan hanya mau melihat di balik kelemahan itu ya, masalah kesuburan, dia tidak mau melihat hanya pada itu saja, tetapi dia pengen memotivasi supaya hubungan ini juga kamu tuh senang di hubungan ini, tanpa harus melihat kesuburan ataupun nggak subur gitu ya. Kalau dibilang apakah ada normal kak? Normal, cuman mungkin nggak subur. Terus di sini dia hanya pengen kayak punya waktu berdua sama kamu, seneng gitu ya. Misalnya kamu udah punya anak gitu kan, kamu nggak perlu nambah anak lagi. Ya, di sini. Ini ada masalah kesuburan ya. Nah, yang ingin dihilangkan adalah sebetulnya ini kartu yang bagus teman-teman. Mungkin lebih kepada kalian ini punya masalah kerukunan ya. Maksudnya kerukunan itu tempat berlindung. Mungkin dia pengen punya satu tempat yang layak untuk kamu tinggal, terus sama keluarganya, sama temennya. Di mana tempat itu nanti, mungkin ini aku bisa bilang rumah ya. Dia pengen punya rumah ya, tempat yang layak untuk kalian tinggali, supaya bisa istirahat ya, bisa kamu sambut. Nah ini keinginan dia, ada kartu Four of Wands. Ini bicara mengenai di mana kalian nanti akan tinggal. Ini masih menjadi hal-hal yang harus diperbaiki ya, yang harus dia penuhi. Ada kartu Six of Wands ya. Dia kan mungkin belakangan ini itu banyak sekali kayak hambatan-hambatan di depan mata. Ini aku bicara mengenai yang belum tercapai ya. Kalau ini kan sudah. Yang ini tuh biasanya kabar negatif atau sesuatu yang dia mau perbaiki. Nah, yang mau diperbaiki sama dia, mungkin dia tuh pengen membanggakan gak cuman ke kamu, tapi pengen membanggakan ke keluarga, ke orang-orang lain, ke orang-orang di sekitar kamu, mungkin calon mertuanya ya, atau keluarganya sendiri. Kenapa? Karena selama ini dia merasa apapun yang dijalani, dia tuh kayak belum bisa mewujudkan harapan gitu loh. Harapan kamu, harapan orang banyak, harapan keluarganya mungkin terlalu dipaksakan sampai dia nggak bisa. Ini yang menjadi PR ya. Kemudian ini hambatan-hambatan yang dia doakan supaya berjalan lancar. Nah, ada kartu King of Cups. Dia selama ini tidak pernah belajar dari kesalahan teman-teman. Ya, selama ini tidak pernah belajar dari kesalahan. Dia sepertinya kayak kurang care, dan ini mulai sekarang dia ingin mencoba untuk care, mencoba untuk belajar. Biasanya kan kamu nasehatin dia atau siapa nasehatin dia nggak mau denger, nggak belajar, malah ngulangin lagi terus menerus sampai terjebak. Nah, sekarang ini dia mau berubah seperti itu. Jadi motivasi ya. Dan di sini nih ya, dia mau berubah menjadi lebih setia. Karena kenapa? Banyak sekali kegodaan. Orang ini jujur ya, nafsunya besar teman-teman. Kalau aku bilang bukan nafsuan yang gimana, tapi libidonya besar. Jadi kalau itu menyakiti kamu,
ya dia pengen mengurangi dan menyeimbangkan gitu aja. Terus godaan-godaan misalnya rayuan ya, terus tiba-tiba jebakan-jebakan dikala dia sukses nanti tiba-tiba ada wanita atau ada apa kayak di sinetron-sinetron tuh dia pengen hindari, jadi dia nggak mau selingkuh-selingkuh lagi, intinya begitu ya. Dan satu lagi, walaupun dia memang mungkin ada masalah kesuburan, yang harus kau tahu adalah libidonya juga besar orang ini ya. Kita punya energi tadi dari Capricorn, kemudian kita punya Scorpio di sini, kemudian kita punya Leo ya, kita punya Leo, kemudian Aries, kemudian kita punya Taurus, kemudian di sini kita punya Scorpio, Cancer, Pisces, Taurus, Pisces ya. Terus kita punya zodiaknya itu King of Wands dari Leo, teman-teman. Ya, itu zodiak-zodiak yang aku buka ya untuk kalian. Nah, ini adalah keinginan atau hajat yang dia utarakan kepada semesta. Dan kita lihat di sini, ini mengenai waktu sih teman-teman. Tepatnya waktu baik ketika dia nanti mengkomunikasikan ini sama kamu. Oke. Aku lihatnya sih mungkin itu di hari Rabu. Kamu tunggu aja hari Rabu, kira-kira ada kabar nggak dari dia, atau mungkin ada komunikasi lagi sama dia di sini ya. Buat kalian yang mungkin tidak berkomunikasi, kamu tunggu aja hari Rabu. Aku nggak tahu Rabu kapan, tapi tunggu aja hari Rabu ya. Karena kalau di tarot itu nggak bisa pasti teman-teman untuk masalah waktu. Waktu itu terus berjalan, kita hanya lihat dari sini, dari kartu ya. Pesannya adalah buat semua ini ya, hajat yang dia berikan itu tujuannya adalah untuk membalancing kekurangan dan kelebihan dia, supaya semuanya itu lebih padat ya, supaya kamu lihatnya nggak bingung dia nih gimana. Terus pesan semesta terakhir untuk bacaan di malam ini adalah tuh, dia itu punya kekuatan pikiran teman-teman ya. Dia ingin menyampaikan sebuah pikiran. Sebetulnya dengan adanya hajat yang diberikan kepada semesta, doa dia di sepertiga malamnya itu tuh semacam kayak manifestasi secara pikiran juga di sini ya. Perubahan-perubahan itu pasti akan terwujudkan kok. Apakah doa-doa dia ini diwujudkan? Iya, diwujudkan aku lihatnya ya, karena semesta juga kayaknya menyambut dia ini dengan hajat yang nggak main-main gitu loh, nggak yang jahat gitu loh. Bukan doanya, ya Tuhan kalau misalnya dia nggak sama aku, dia koit gitu ya, enggak. Doanya dia baik loh ke kamu. Dia hanya pengen kamu lebih lama sama dia gitu, nggak mau pisah aja. Saya nggak tahu, tapi kalau misalnya memang ada sebuah perubahan yang besar ya, keinginan dia adalah ingin bersama dengan kamu. Kalau memang diizinkan kalian bisa bersama dan tidak ada lagi namanya hubungan-hubungan orang ketiga di sini, itu yang dia mau ya, cuman aku dan kamu aja. Sekarang kita akan lihat untuk inisialnya ya. UISLPV H. Kalau nanti inisialnya nggak ada teman-teman, aku sudah sebutkan tadi zodiaknya ya, semoga bisa masuk. Oke, kira-kira ini dulu pembacaannya, mungkin nggak banyak karena zodiaknya tadi sudah kubukakan. Yang memang tidak terbaca zodiak dengan terbaca inisialnya, nggak usah khawatir. Ketika kalian masuk ke video ini, maka pembacaannya itu berlaku untuk kalian kok, selama diterima yang baik-baik. Terima kasih yang sudah ikut readinganku untuk malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, I love you. Bye-bye.